Hai, apa kabar? Saya Lucky Sebastian. Kali ini saya mau bicara tentang tips bagaimana memilih seri Redmi 9 yang sedang ramai dibicarakan dan dicari oleh banyak orang ini. Nah, Redmi 9 sudah keluar duluan, tapi kemudian keluar juga Redmi 9A. Mengingat harganya, warna, dan bentuknya yang menarik, device ini kabarnya laku sekali. Penjualan perdananya dikabarkan tembus hari pertama itu 30.000 unit. Jadi sekarang kita mau bicara apa sih perbedaan antara Redmi 9A dan Redmi 9. Dan di antara perbedaan-perbedaan ini sebenarnya apa gunanya? Mana yang sebenarnya lebih cocok untuk kita? Ayo kita bahas. Pertama, Redmi 9A ini punya dua varian. Internal storage-nya hanya 32 GB. Jadi dia punya varian 2 GB untuk RAM-nya dan RAM yang lebih tinggi 1 GB yaitu RAM 3 GB. Jadi ada 232 dan 332. Harga untuk RAM yang terendahnya 232 adalah 1199 atau kita bulatkan menjadi 1,2 juta rupiah. Harga yang sangat menarik. Tapi kalau kita mau naik sedikit RAM ke 3 GB, maka naik 100.000 menjadi 1,3 juta. Sedangkan untuk Redmi 9 ada juga dua varian. Pertama, RAM-nya dimulai dengan 3 GB. Jadi 332 GB. Harganya 1749 atau 1750. Untuk varian berikutnya, RAM-nya 4 GB dan internal storage-nya 64 GB. Harganya beda 200.000 jadi 1,95. Jadi kalau melihat perbedaan harganya dari yang terendah sama terendah di sini, ada perbedaan harga 550.000. Perbedaan yang cukup besar. Tetapi kalau kita lihat versi RAM yang sama dan internal storage yang sama, yaitu 3 dan 32, bedanya menjadi 450.000 saja. Nah, ambil yang mana? Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Untuk itu, maka kita akan bahas satu persatu item yang berbedanya, dan kemudian nanti kalian bisa memilih mana yang sebaiknya cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita mulai dengan dapur pacu atau prosesor atau sistem on chip-nya, SoC-nya. Redmi 9A datang dengan MediaTek Helio G25. Redmi 9 juga sama menggunakan MediaTek, tapi versi lebih tinggi yaitu G80. Apa sih bedanya? Jauh nggak? G25 ini menggunakan arsitektur yang agak lama, yang dimulai sejak 2012 diperkenalkan, yaitu Cortex A53. Cortex A53 ini efisiensinya bagus. Dan di sini sudah pakai Cortex A55, pengganti Cortex A53. Ini desain arsitektur oleh ARM yang dimulai tahun 2017. Jadi ada perbedaan sekitar 5 tahun secara arsitektur. Terus untuk membuktikan kecepatannya bagaimana? Nah, sebelum itu kita juga coba lihat grafiknya karena ada dua bagian yang penting. Kalau untuk melihat kinerja, pertama CPU, kan kedua adalah GPU atau grafis. Grafisnya di Redmi 9A menggunakan PowerVR, sedangkan di Redmi 9 menggunakan Mali. Hasil Antutunya, Redmi 9A itu 88.000 angkanya, skornya. Sedangkan Redmi 9 itu 200 ribuan. Jadi ada dua kali lipat lebih besar. Ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Kalau misalnya kalian pengen mencoba game-game yang lebih tinggi tingkatannya, bukan game hanya game kasual, misalnya main PUBG, Call of Duty, dan segala macam, ini bisa menjadi pilihan, yaitu Redmi 9. Sedangkan kalau kita menggunakan Redmi 9A, agak tersendat-sendat. Biasanya tidak bisa terlalu mulus karena memang itu game-game berat. Tapi kalau kalian tidak pakai game-game berat, hanya game-game kasual yang ringan-ringan saja, ini juga sudah cukup. Software di keduanya sama, yaitu sudah menggunakan Android OS 10. Tapi bedanya, justru di Redmi 9A ini sudah menggunakan MIUI 12. MIUI 12 ini adalah UI terbaru dari Xiaomi. Bedanya apa? Ya dia punya banyak beberapa fitur baru dan kemudian tampilannya lebih baru, ada animasi dan segala macam. Sedangkan ini masih menggunakan MIUI 11. Tapi kemungkinan ini juga akan mendapat update. Nah, kemudian kita bicara soal baterai.
Baterai keduanya sama, 5000-an. Yang ini 5000 mAh, yang ini 5020 mAh. Tapi ini perbedaan yang sebenarnya 20 mAh ini boleh diabaikan. Jadi kita anggap sama-sama 5000 mAh. Keduanya sama-sama dilengkapi oleh charger 10 watt. Nah, bedanya kalau yang Redmi 9 ini support fast charging hingga 18 watt, walau bawaannya chargernya hanya 10 watt. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah punya di rumah charger yang lebih tinggi, yang bisa sampai 18 watt, maka ini bisa dicas lebih cepat. Kemudian beda juga pada USB-nya atau colokan chargernya. Redmi 9A ini menggunakan colokan masih tipe lama yaitu micro USB, sedangkan ini sudah USB-C. Memang sekarang rata-rata smartphone sudah beralih ke USB-C yang lebih baru. Kenapa Redmi 9A ini masih menggunakan micro USB? Untuk bisa menekan harga lebih rendah. Ini menurut Xiaomi sendiri. Kemudian kita bahas soal ukuran atau desain body. Desainnya sebenarnya ini keduanya hanya berbeda kosmetik saja. Ukurannya juga mirip antara keduanya. Warna-warnanya menarik. Ini Redmi 9A dan ini Redmi 9. Kalau kita jajarkan, dia juga mirip. Layarnya juga sama ukurannya 6,53 inch. Bedanya di resolusi layar. Resolusi layar Redmi 9A di sini menggunakan resolusi HD Plus atau kalau kita jabarkan resolusinya 720 kali 1600. Sedangkan ini sudah Full HD atau 2 kali lipat lebih rapat, yaitu 2340 kali 1080. Apa sih beda kedua layar ini pengaruhnya? Dengan layar HD Plus dan baterai yang sama-sama besarnya 5000, maka Redmi 9A ini akan memiliki ketahanan baterai yang lebih lama. Kalau kalian banyak menggunakan smartphone di luar yang nggak ketemu colokan atau malas bawa power bank, pengen bisa tahan nggak dicas-cas 2 atau 2 hari lebih, pilihannya adalah di sini. Secara tampilan tentu saja kerapatan Redmi 9 lebih tinggi, tetapi secara kasat mata kalau mata kita melihat, kalau mata kita bukan Vision 2020 yang bisa melihat dengan sangat bagus, sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget pixelnya, kecuali kita memang pixel pipping kita dekatkan, kemudian kita perhatikan, baru terlihat bahwa ini lebih rapat dibanding Redmi 9A. Kemudian keuntungan punya pixel yang lebih rapat atau lebih tinggi resolusinya, kalau kalian punya internet lebih cepat, dia bisa menerima konten-konten yang lebih tinggi. Jadi kalau di Redmi 9 ini, maka misalnya sedang nonton YouTube, maka hanya akan bisa nonton YouTube HD Plus atau 720. Sedangkan kalau di Redmi 9 bisa 1080, lebih tinggi tingkat resolusi film yang kita bisa tonton. Di demo unit ini, Redmi 9A datang tidak ada screen protectornya. Tapi saya tidak tahu apakah nanti unit yang dijual juga tidak ada screen protector atau sudah dilengkapi. Tapi unit demo saya tidak punya screen protector, jadi nanti kalian mungkin harus beli lagi sendiri. Nah, sedangkan di Redmi 9 sudah dilengkapi dengan screen protector. Kemudian bedanya lagi, di Redmi 9A ini tidak dimention bahwa dia menggunakan kaca pelindung apa. Tetapi di Redmi 9 dikatakan dia memiliki kaca pelindung Gorilla Glass 3 yang lebih tahan gores atau tahan benturan. Nah, jadi secara spesifikasi di layar, Redmi 9 lebih tinggi dibanding Redmi 9A. Ini jadi pertimbangan buat kalian memilih resolusi atau memilih baterai yang lebih tahan lama. Kemudian yang beda lagi adalah kamera. Redmi 9A hadir dengan single kamera. Jadi kameranya 13 megapiksel, kemudian selfie-nya 5 megapiksel. Sementara Redmi 9 ini sudah kekinian. Kameranya sudah 4 atau quad kamera. Jadi dia punya kamera utama 13 megapiksel, punya 8 megapiksel ultra wide, gambar lebih lebar. Kemudian dia punya 5 megapiksel makro untuk foto sangat dekat. Kemudian dia punya 2 megapiksel depth atau kedalaman. Depth ini membantu untuk kita bikin gambar yang belakangnya bokeh atau untuk gambar-gambar foto-foto potret. Kemudian selfie-nya juga lebih tinggi, itu di 8 megapiksel. Nah, jadi kalau misalnya kalian benar-benar banyak di sosial media yang
berusaha dengan foto misalnya IG, TikTok segala, mungkin pilihannya bisa ke Redmi 9. Tapi kalau kalian nggak terlalu banyak memakai kamera, hanya untuk dokumentasi saja, kemungkinan Redmi 9A juga cukup. Kita bicara juga soal security-nya. Redmi 9A ini nggak punya fingerprint. Jadi dia security-nya hanya menggunakan pengenalan wajah atau AI face unlock. Sedangkan Redmi 9 sendiri punya fingerprint di belakang. Jadi di bawah kamera ini dia punya fingerprint. Tentu saja ya dia juga bisa AI face unlock. Jadi ini punya dua pilihan, ini hanya satu pilihan. Tapi ya tentu saja ada pilihan lain seperti password, pattern, dan lain-lain yang zaman dulu dan sudah jarang digunakan sekarang. Keduanya sama-sama mempunyai slot SIM card 2 plus 1. Jadi bisa dual SIM dan satu lagi slot untuk memory card. Ini juga sama. Tapi yang harus dipikirkan adalah internal storage. Nah, kapan sih beli 32? Kapan misalnya beli 64? Ini tergantung banget dengan aplikasi apa yang ingin kalian jejalkan di dalam smartphone sesuai kebutuhan kalian. 32 ini cenderung pas-pasan. Walaupun ada yang namanya slot memory card, di kebanyakan device sekarang, banyak aplikasi maunya ada di internal, karena bagaimanapun internal itu lebih cepat dibanding memory card. Jadi memory card itu lebih banyak untuk menyimpan data, misalnya kita bawa film, kita bawa musik, kita bawa dokumen, kita bisa taruh di memory card. Tetapi aplikasi-aplikasi, apalagi aplikasi-aplikasi yang perlu di loading lebih awal seperti IG, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain itu dia akan maunya di internal, tidak bisa di eksternal. Demikian juga game-game sekarang maunya lebih di internal, tidak mau database-nya ditaruh di memory card. Karena mereka butuh loading yang cepat, kalau nggak akan sangat lama. Nah ini harus dipikirkan, jadi kalau misalnya mau pakai yang seri 32 ini, setiap kali install juga dipikirkan apa yang mau diinstal. Kalau misalnya memang dibutuhkan dan sering dipakai, silahkan. Kalau aplikasi yang kadang-kadang saja kita butuhkan baru kita pakai sesekali, sebaiknya tidak perlu diinstal. Jadi kalau mau dipakai install, kalau sudah selesai buang lagi. Atau kalian bisa simpan APK-nya. Bedanya apalagi Redmi 9A ini tidak punya remote control atau ear blaster. Jadi tidak ada infrarednya untuk bisa menjadi remote control, sedangkan Redmi 9 masih membawanya. Kemudian kita bicara yang terakhir adalah kelengkapan. Ternyata di antara kedua ini ada kelengkapan yang berbeda. Yang sama adalah di dalamnya ya, kita akan dapat unitnya sendiri, kemudian dapat kepala charger, charger itu dua-duanya sama 10 watt, kemudian kabel yang bisa berfungsi sebagai kabel data dan kabel charger, cuman beda colokannya. Kalau ini micro USB dan ini sudah USB-C. Kemudian juga dapat SIM ejector yang sama untuk mengeluarkan slot SIM card. Kemudian ada kartu garansi dan manual. Yang berbeda di Redmi 9A ini tidak terdapat silicone case. Sedangkan di Redmi 9 ini ada silicone case-nya. Jadi kalau di Redmi 9A ini masih harus membeli di luar secara terpisah. Kira-kira itu bedanya, jadi sesuaikan saja mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Begitu kita punya pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.